Kenapa Hotman Paris meminta ini kasus Vina ini dilimpahkan ke kejaksaan, ditutup untuk pengusutan mereka itu ke kasus Vina, ya, melanjutkan penelusuran kasus ini. Lalu satu, karena Putri adalah calon wali kota Bandar Lampung dari PAN, Uya Kuya juga dari PAN kan. Kedua, seorang yang namanya istri mantan Bupati Sunjaya itu sekarang ini akan maju jadi bupati kembali, ya kan? Itu agar kenapa? Agar mereka tidak terpengaruh, ya, artinya kan kalau kasus Vina ini dilanjutkan berpengaruh kepada Putri, berpengaruh kepada istrinya Sunjaya yang sekarang akan menjadi bupati pula, mencalonkan diri bupati pula. Indonesia akan menjadi bupati pula setelah suaminya tidak menjadi bupati. Kemarin dia menjadi wakil bupatinya, mantu akan menjadi maju ke legislatif. Ini keluarga penguasa artinya. Lah kalau negara kita ini dikuasai nama orang-orang yang kebal hukum model-model begini, apa jadinya, saya tanya? Apa jadinya negara kita ini kalau dipimpin orang-orang yang model begini, selalu intimidasi? Bilang kalau yang satunya pengacara yang dari Lampung, calon wali kota Bandar Lampung, bilang saya tidak mengintimidasi, saya tidak berusaha ini, hanya meminta alamat, ya kan? Dengan alamat, mencari alamat saya aja sayembaranya 10 juta, 150 juta, ya kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa Hotman Paris minta kasus Vina dilempar ke kejaksaan? Bu Widya mengamati ada dua alasannya. Pertama, itu si Putri akan maju jadi calon wali kota Bandar Lampung dari fraksi PAN. Dan alasan kedua, istrinya bupati itu juga sedang mau maju untuk pencalonan bupati. Tapi belum pasti bupati mana. Nah, dua alasan ini akan mempengaruhi mereka yang sedang menuju panggung pemilihan. Yang satu maju jadi wali kota, yang satunya lagi maju jadi bupati. Dan Bu Widya menanyakan bagaimana jadinya kalau Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang gampang mengintimidasi di saat seorang rakyat jelata menyampaikan sebuah kritik. Lalu Bu Widya juga menanyakan tentang sayembara 150 juta hanya untuk mencari alamatnya Bu Widya. Kenapa mereka begitu risih dengan kritik dari Bu Widya ya? Harusnya mereka fokus kepada penyelesaian kasusnya. Kalau kasusnya ditangani dengan baik, masyarakat sudah pasti memberikan pujian. Mengapa malah terpancing amarahnya dari kritik seorang ibu-ibu? Aneh banget kan? Yang mantan dari PDI ini ya, direkomendasi dari PDI, Ibu Mega harus, ya menurut saya Andung, saya minta tolong Andung ya, harus memperhatikan calon pemimpin-pemimpin itu dari PDI. Jangan banyak manipulasi, jangan banyak kebohongan agar PDI itu bisa cemerlang lagi. Ya, itu untuk pesan saya buat Puan Maharani sama namanya Andung Mega. Apa tidak berpengaruh kalau mereka itu melanjutkan yang namanya kasus Vina ini diusut? Ngaruh, betul. Karena yang namanya istri wakil bupati dulu, istri dari bupati yang dulu setelah suaminya tidak menjabat, dia menjadi wakil bupati, itu dia mencalonkan diri menjadi bupatinya justru ya sekarang ini. Apa nggak berbahaya atau Indonesia dengan orang-orang ini? Ya kan? Sementara data-data anak-anak juga bisa diinin. Kalau saya nggak bisa sih dibodohi begitu aja. Boleh saja kalian membohongi publik begitu aja. Segitu berbahayanya mengadakan sayembara untuk menangkap Widya. Karena Widya ini mengangkat hal-hal ini yang berkaitan dengan kasus Vina. Ya, dengan pejabat-pejabat, dengan kasus-kasus Vina ini melibatkan pejabat. Segitu bahayanya gitu loh seorang Widya. Bahaya banget kan buat mereka. Karena pasti ada sangkutannya mereka menutup yang namanya kasus ini. Ya, berpengaruh. Itu celotehan anaknya sendiri menamu di tempat Uya Kuya yang seharusnya Uya Kuya jadi tamu mereka. Ya, ada tamu tak diundang datang ke rumah Uya Kuya minta dihipnotis. Ya, menceritakan bahwa istri dari mantan bupati dan mantan wakil bupati itu akan maju lagi menjadi bupati. Coba tanyakan bupati mana lagi? Bupati Cirebon kah lagi? Ya kan? Apakah omongan Widya ini nggak berpengaruh? Pastilah. Ya makanya mereka mau tangkap Widya. Ya kan? Bu Widya berpesan kepada Puan Maharani dan Ibu Mega untuk berhati-hati dalam memilih calon. Karena kalau memilih calon yang suka berbohong, suka memanipulasi, nantinya akan membahayakan untuk Indonesia sendiri.
Lalu Bu Widya juga menanyakan lagi, emang seberapa bahayanya dirinya hanya karena menanyakan kasus Vina? Emang kritik dari Bu Widya sebahaya itu? Ini bahayanya untuk keberlanjutan kekuasaan kah? Kenapa begitu ingin menemukan Bu Widya? Dan kemudian Anda juga membuat konten di situ menyamakan saya sama Linda. Boleh wajah saya kalian edit sama. Gigi saya dan suara khas saya itu tidak bisa, dan darah saya tidak bisa disamakan dengan Linda. Setetes darahnya seorang Widya ya mencari fakta yang orang-orang melanggar hukum, itu setetes darah merahnya seorang Widya. Kalau Linda dan kawan-kawannya, kalau Anda bilang saya ada kesamaan sama dia, jauh. Setetes darah merah saya untuk mengangkat kebenaran hukum yang ada di Indonesia ini dan mencari orang-orang yang melanggar hukum tersebut, terutama hukum HAM, yaitu pembunuhan berencana. Ya, kedua, ya, bedanya apa dengan Linda? Setetes darah Linda menyembunyikan orang yang terkasus hukum, tersandung kasus hukum. Itu bedanya. Boleh saja mirip. Khas saya adalah mengangkat orang kebenaran, pencari fakta kebenaran, agar orang-orang itu bisa mentaati hukum yang ada di Indonesia, tidak menyembunyikan seseorang agar terhindar dari hukum. Tidak, itu saya. Ya, boleh kalian sama-samakan gambarnya, tapi tidak bisa membedakan darah merah saya untuk Indonesia ini agar hukum ini bisa adil. Mencari pelaku-pelaku, bukan seorang Linda darahnya menyembunyikan pelaku. Itulah saya, kalau Anda mau tahu. Ya, nyawa taruhannya. Mereka bertaruh apa? Mereka hanya bertaruh uang. Saya nyawa bertaruhnya. Kalian hanya bertaruh uang. Ya, itu saya. Ya, ingat, darah saya mengangkat hukum, ingin menggali hukum ini agar ada titik keadilan, bukan menyembunyikan orang yang pelanggar hukum. Oke? Nah, di sini Bu Widya membahas tentang dirinya yang disamakan dengan Linda. Dirinya menjelaskan perbedaan dengan Linda itu sangat berbeda jauh. Hal ini bisa dilihat dari niatnya. Menurut Bu Widya, Linda sedang menutupi kasus Vina. Sedangkan Bu Widya sendiri adalah orang yang memperjuangkan keadilan supaya hukum di Indonesia itu berjalan dengan bersih. Gimana pendapat kamu guys dengan apa yang diungkapkan sama Bu Widya ini? Apakah kalian sepakat dengan kritik yang disampaikan oleh Ibu Widya? Atau malah Ibu Widya terlalu ikut campur di tengah kasus para penguasa ini? Tulis pendapatmu kalau kalian mendukung penegakan hukum yang bersih dan jujur. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.